Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini video untuk pertemuan ke-6 ya. Jadi sebelum masuk ke materi pertemuan ke-6, saya ingin membahas dulu tugas yang pertemuan ke-4 gitu ya. Tugas di sini diambil dari buku perencanaan dan pengendalian persediaan yang Anda juga mungkin sudah memilikinya ya. Ini ada di halaman 59, yaitu tentang latihan soal. Saya akan bahas yang nomor 2 di sini ya, yang hitung-hitungannya. Oke, kita lihat contoh yang nomor 2 ini. Kita punya data permintaan kecap ya. Oke, ini. Kemudian kita diminta untuk melakukan peramalan permintaan ya. Menggunakan metode MA atau moving average 3 periode ya. Ingat 3 periode berarti nanti N-nya itu 3 ya. Kemudian dengan eksponen smoothing dengan alfanya 0,2 gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 2 ini dimintanya peramalan permintaan total ya. Artinya di sini produk kecap itu kan punya 3 varian ya. Itu 250, 500 dan 750 mili ya. Oke ya, sehingga kalau diminta yang total ini kita jumlahkan dulu nanti. Total berarti nanti kita jumlahkan 3 varian ini gitu ya. Nanti dapatnya berapa untuk bulan Januari ya, permintaan total dari 3 varian maksudnya ini ya. Januari sekian, kemudian nanti Januari berarti 154 tambah 176 tambah 65 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang nomor 2 ya. Nah, nanti kita kerjakan dengan bantuan Excel ya. Kemudian yang nomor 3 yang ini menggunakan data di soal nomor 2, melakukan peramalan untuk produk kemasan. Nah, ini untuk masing-masing varian ya, untuk yang 250, yang 500 dan 750 mili. Tuh, jadi masing-masingnya diramalkan berapa nanti di bulan Januari ya tahun depan ya. Gitu. Dengan data kita punya sampai dengan September ya. Oke, sekarang kita kerjakan dengan menggunakan Excel ya. Kita buat ya nomorannya nomor 1 sampai dengan 12 ini untuk mengecek juga gitu ya, takut ada data yang tidak terinput. Kalau tidak 12 karena ini dalam satuan bulan 1 tahun berarti ada yang data tidak terinput ya. Kalau datanya lebih dari 12 berarti ada data yang double. Oke, bulannya Januari sampai dengan Februari. Kemudian kita inputkan yang 250 ya dari soal tadi yang di buku. Kita masukkan semua yang varian 250 dari mulai Januari sampai dengan Desember. Ya, ini input datanya seperti ini. Kemudian juga nanti yang 500 mili input juga dari Januari sampai dengan Desember. Yang 700 mili juga sama ya, dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian karena nomor 2 ini diminta total peramalan dari 3 varian ini ya, untuk setiap bulannya ya, kita jumlahkan. Ini dengan rumus yang di Excel ya. Berarti pakai sum ya. Sum dari sum C4 sampai dengan E4 ya. C4.2 E4. Tuh, penjumlahan dari sini sampai dengan sini. Kemudian kita nanti kan di sini ada tanda plus biasanya di Excel ya. Nah, Anda tinggal double klik aja 2 kali. Nanti akan langsung ke sini otomatis ya. Dengan rumus yang sama seperti yang di atas ini ya, yang di sel F4 gitu ya. Oke, itu untuk menghitung
total permintaannya. Selanjutnya ini kita ke nomor 2 ya. Nah, nomor 2 yang dimintanya total ramalan total permintaan, berarti yang dari sini nanti datanya. Oke. Jadi ngambil datanya yang di sini. Nah, yang pertama adalah gunakan yang bagian A itu gunakan dengan moving average atau saya singkat dengan MA, moving average. Kemudian yang kedua diminta dengan exponential smoothing atau ES gitu. Yang di sini ya. Nah, MA-nya itu diminta 3 periode, berarti N-nya 3. Nah, ES diminta dengan alfa 0,2. Oke, sekarang kita kerjakan satu persatu ya. Dengan MA terlebih dahulu ya. Nah, ini biar lebih fokus. Nah, dengan MA karena dimintanya dia 3 periode, ya kan? Berarti dari mulai periode 1 sampai periode 3 itu belum ada rata-ratanya ya. Tuh, karena datanya N-nya 3 periode, berarti kita mencari rata-rata dari setiap 3 data. Gitu ya. Kalau di sini datanya bulanan, berarti setiap 3 bulan. Ya. Jadi bulan pertama belum ada kan 3 bulan datanya ya. Januari belum ada, Februari baru punya di Januari aja. Maret itu baru punya yang di Februari dan Januari ya. Kemudian April, nah April kan bulan keempat, nah ini baru bisa mulai pertama kali peramalan, yaitu April. Dari Januari, Februari, Maret ya, 3 bulan. Nah jadi karena 3 periode ya, N-nya 3, berarti kita mencari rata-rata 3 data sebelumnya ya untuk meramalkan data keempat di bulan April. Jadi mulai Januari sampai dengan Februari sampai dengan Maret ya. Jadi Januari, Februari, Maret kita jumlahkan, kemudian cari rata, bagi dengan 3 ya, karena rata-rata. Atau Anda boleh gunakan rumus atau fungsi yang ada di Excel, yaitu pakai average ya. Average F4 titik 2 F6 ya, artinya diminta rata-rata dari data ke yang F4 sampai dengan F6. Oke. Kemudian nanti ketika kita mencari data yang di bawahnya, Anda cukup drag lagi aja ya. Tanda plus yang ada di sini, atau maaf bukan drag ya, double klik ya. Atau di drag ke bawah juga boleh lah. Tapi yang lebih cepat double klik ya. Oke ya. Nah, artinya apa? Artinya nanti kalau kita diminta mencari ramalan untuk yang bulan Mei, nah berarti yang kita jumlahkan dan cari rata-ratanya adalah 3 bulan sebelum bulan Mei ya, yaitu dari mulai Februari, Maret, April ya. Nah, sedangkan yang Januari itu sudah tidak dipakai lagi buat meramalkan di Mei ya. Tuh, kemudian di Juni ambil 3 bulan sebelum Juni, berarti Mei, April, Maret, terus sampai dengan ke bulan Desember ya. Nah, dan sampai di bulan ke-13 yaitu bulan Januari tahun depan, itu adalah rata-rata ya. Ya. Ini jadi kita klik. Ini adalah hasil rata-rata dari 3 bulan sebelumnya, yaitu Desember, November, Oktober. Ya, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian nanti Pak, bagaimana untuk meramalkan data ke-14 ya, yaitu Februari, dan data ke-15 yaitu Maret tahun depan. Nah, ini nanti sebaiknya nanti nunggu data aktual ya. Nah, data aktual di Januari. Nah, yang kita punya yang di sini kan ini data peramalan ya. Tuh, data peramalan. Sedangkan nanti ketika kita meramalkan yang bulan ke-14 Februari tahun depan, kita tunggu data Januarinya muncul, kita ramalkan ya. Karena nanti di Februari kan kita butuh data Januari, Desember, November, 3 bulan. Tuh, ingat karena ini N-nya 3 ya. Kalau nanti N-nya 2 berarti per 2 bulan kita rata-ratakan. Nah, seperti itu ya. Oke.
Nah, jadi hasil peramalannya untuk dengan menggunakan MA itu sebesar 481,67 di Januari tahun depan. Ya, itu. Kalau kita ngelihat ini, data ini naik ya, trennya naik, gitu ya. Dan ini juga naik. Terus ini ada selisih ya, tidak pas tepat gitu. 502 diramalkannya 477. Ini wajar ya, karena sifatnya juga peramalannya, pasti ada selisih. Tapi nanti yang mana yang kita pilih adalah yang peramalan yang selisihnya itu lebih kecil ya. Gitu. Jadi nanti kalau dijumlahkan standar error ya, jatuhnya namanya standar errornya pilih yang terkecil. Oke, sekarang kita lihat yang menggunakan exponential smoothing ya. Nah, nih. Oke, yang exponential smoothing, ingat rumusnya. Ingat rumus untuk exponential smoothing. Untuk peramalan ini, untuk peramalan satu periode, kemudian untuk n periode ke depannya berbeda ya. Exponential smoothing. Pertama, kita tuliskan untuk rumus yang peramalan satu periode ke depan, yaitu YT topi, artinya topi ini adalah prediksi, hasil prediksi atau peramalan, yaitu adalah alfa dikali dengan YT-1 ya, artinya data faktual, karena ini nggak ada topinya berarti data faktual sebelum T. Alfanya udah dikasih 0,2, kemudian ditambah dengan 1 min alfa dikali dengan X topi T min 1 ya. Nah, untuk X topi T min 1 ini adalah peramalan ya, hasil peramalan data sebelum T ya. Jadi exponential smoothing menggunakan dua data ya, data faktual sebelum waktu yang diramalkan dan data peramalan sebelum waktu yang diramalkan. Oke, selanjutnya ingat nanti untuk X topi 1 gitu ya. Nah, X topi 1 itu nanti pakai data faktual 1. Ini nanti pakai Y1 untuk X topi 1-nya. Gitu ya. Jadi sekarang kita lihat di sini pengerjaannya di Excel. Nah, untuk di H4 itu kan adalah hasil peramalan ya. H4 itu hasil peramalan. Jadi nanti yang H4 yang pertama ini yang di bulan Januari. Nah, ini kita ambil pakai data yang faktual Januarinya. Gitu. Jadi sama ya. 395. Kemudian nanti yang mulai Februari baru kita bisa meramalkan ya. Nah, yaitu tadi ya, alfanya kan 0,2 dikali dengan data faktual sebelum T, yaitu berarti yang ini ya. Nah, 4 kemudian ditambah dengan 1 min 0,2 dikali dengan X topi T, yaitu data peramalan ya sebelum, X topi T1, T-1 ya sebelum T, berarti sebelum Februari. Jadi 0,2 dikali dengan bulan Januari, data faktual di bulan Januari, ditambah 1 min 0,2 dikali dengan data peramalan untuk di bulan Januari. Oke. Nah, udah gini kita tinggal drag ke bawah ya, atau double klik. Nanti kita akan peroleh nilai yaitu sebesar 458,80 ya. Ini untuk peramalan di bulan Januari tahun depan. Gitu ya. Oke, gimana kira-kira, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, selanjutnya kita melanjutkan. Ya, sekarang kita lihat dulu ya errornya.
errornya yang exponential smoothing agak lebih tinggi ya daripada yang moving average. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 3. Yang nomor 3-nya diminta masing-masing ya, masing-masing peramalan. Oke, diminta masing-masing peramalan, berarti kita meramalkan masing-masing ya dengan MA dan ES ya. Yang pertama kita lihat untuk yang dengan MA dulu ya. Itu untuk yang dengan MA, untuk yang 250. Terus di soal diminta periodenya katanya 4 ya. 4 periode, berarti bulan Januari sampai dengan bulan April itu tidak ada peramalannya. Kemudian nanti di bulan Mei itu udah mulai bisa meramalkan ya. Jadi Mei itu 4 bulan sebelum Mei, April, Maret, Februari, Januari. Kemudian ini nanti bulan Juninya yaitu 4 bulan sebelum Juni, Mei, ya, April, Maret, Februari gitu ya. Dan seterusnya seperti itu ya. Seperti tadi di MA yang 3 periode. Kemudian yang 500 mili juga sama rumusnya ya. Cuma datanya saja yang berbeda. Nanti data di bulan Mei-nya yaitu pakai data yang 500 ya. 500 mili. Oke, dapatlah ini ya. Dapat juga ini. Untuk yang 750-nya juga sama. Seperti itu rumusnya, enggak berbeda. Nah, sekarang kita lihat ya. Tuh yang 250-nya 160 kita diramalkan sebesar 132 ya. Kemudian yang 187 yang 225 mili di Desember kita ramalkan 197. Maaf 178 ya. Ini mendekati ya, semakin mendekati nilainya. Nah, terus juga yang 500 kita ramalkan 203. Ini dapat aslinya 208 ya, kurang 5 poin yang di Desembernya. Tapi yang di Januari 2013-nya pun yang di Desembernya 197, di sini dapatnya 208. Oke, kemudian yang 750 ya, kita dapat 98 untuk peramalannya. Nah, seperti ini dengan MA ya. Selanjutnya dengan exponential smoothing sama, dengan alfanya ditentukan di soal 0,3. Oke ya, untuk data pertama mengikuti data faktual ya. Jadi yang 250 ikut data faktual, yang 500 yang 250. Nah, kemudian baru di data yang kedua yaitu di bulan Februari kita bisa gunakan rumusnya ya. 0,3 dikali dengan C4 tambah 1 min 0,3 kali dengan L4. Ya, seperti ini. Oke, ini nanti tinggal di drag dari sini ke kanan, bisa seperti itu ya. Kemudian setelah di sini nanti tinggal double klik, nanti akan dapatlah angka-angka ini. Gitu, seperti ini. Nah, ini hasil peramalannya 177, 199, atau 96 ya. Nah, ini kalau dilihat selisihnya tidak terlalu jauh ya dengan data faktual. Contoh yang 500 diramalkan 199,5, dapatnya yang 195,90, dapatnya 102, aslinya 208 ya. Nah, oke, seperti ini peramalannya. Nanti semakin banyak data yang di input, ini kan cuma 12 ya. Nanti semakin sampelnya semakin banyak, nanti akan mendekati ke nilai distribusi normal ya. Kalau datanya sedikit untuk peramalan itu nanti kurang baik ya. Jadi datanya harus minimal 30 lah, di atas 30 itu biasanya nanti kan harus memenuhi syarat normalitas, stasioner dan sebagainya. Oke ya, ini kita hanya
melakukan pengujiannya aja, tidak istilahnya tidak menguji uji stasioner, uji normalitasnya itu kita tidak uji ya, kita asumsikan mereka mengikuti syarat-syarat yang diminta dalam ramalan gitu aja ya, uji awal namanya. Oke. Ini untuk yang nomor 2 dan nomor 3.